Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Balik lagi dengan podcast Malang Klinik. Gua Putra. dan gua Jack. Halo semuanya. Wih, Apa kabar? apa kabar? Semoga pada sehat semua ya. Sebentar lagi kita akan memasuki new normal, New normal. teman-teman. Jadi bisa beraktivitas kembali, tapi tetap harus jaga jarak. Jangan lupa masker. Jangan lupa masker. Kalau bisa masker dijahit di kulit lah, biar nggak ribet ya. Gua kalau kerja Gua tuh dijahit. capek cuy. Iya pakai. Gua kalau kerja mah pakai. Sebenarnya nggak begitu Betah. nggak begitu betah karena Sama. di kuping tuh sakit ya Pak, sakit. Jadi Satu, napas juga nggak enak kayaknya. iya, tapi mau nggak mau kan kita Harus. harus karena daripada terpapar corona, mendingan Terpapar. terpapar. Iya, apa sih? Kok ngomong terus ya? Oke, ini kita mau ceritain. Sebelumnya gue dikasih informasi dari pas lagi nongkrong kemarin nih, Pak. Jadi kemarin tuh kan gue lagi nongkrong habis pulang gawe. Sama siapa? Pulang dari melakukan pekerjaan sesuatu. Gimana sih? Ya kerja lah udah. Enggak, bukan bukan. kerja. Ini lebih penting dari kerja. Oh, mijet. Karaoke. Iya. Enggak. Udah jadi gue diceritain. Gue sebelumnya udah ngasih tahu temen gue ada kegiatan untuk bikin podcast sama temen gue. Nah, Podcast. Enggak, ini serem tapi enggak serem. nggak Gimana serem. ya? Gimana itu? Serem tapi nggak serem. Singkat cerita, terus si temen gue nih kan ngasih tahu, ya udah nih gue ada apa yang mungkin lo bisa jadi bahan sharean gitu kan. Iya. Nah dia cerita lah, dia cerita gue rangkum, jadi langsung ke cerita nih. Langsung Ya. Iya. Ini kenapa Pak? Ntar dulu ya, saya ngopi dulu nih. Boleh, Pak. Ini udah 2 hari nih nggak ngopi. 2 hari, padahal. Pak. Kopi apa nih, Pak? Masih sama? Masih Coklat. yang apa kemarin. Dipanasin lagi Pak. Oke, langsung aja. Oke. Nah, ini ceritanya begini ceritanya. Begitu. Jadi namanya, gue samarin aja sih, sama gue sempet ngomong ganti aja namanya. Jadinya Ibnu. Ibnu. Dia berasal dari Kota Malang, Jawa Timur. Orangnya asli Malang, Jawa Timur. Ceritanya ini tahun 2010, tepatnya di bulan Oktober. Awal mula cerita ini adalah ketika istrinya ingin jalan-jalan di Kota Malang, tempat kelahiranku. Kelahiran si Ibnu ini. Kebetulan istrinya orang Surabaya. Nah, istrinya kerja sebagai guru SMP swasta di Surabaya. Dan dia si Ibnu sendiri kerja Kepala sekolah. orang dalam dong. Iya. Enggak. Kan. Lu Ya, Pak. lanjut dulu nih. Lanjut Pak. Sebagai wira swasta, berarti buka usaha. Nah, dia buka usaha di Surabaya, sedangkan istriku kerja di Surabaya juga. Akhirnya mau tidak mau dia harus mengalah untuk pindah ke Surabaya. Berarti kan tadinya biasanya kan kalau orang Jawa ngikut suami ngikut gitu. suami. Jadi karena memang si istrinya ini seorang guru yang harus kerja di tempat situ, nggak bisa pindah, jadi si suaminya yang ikut. Akhirnya buka usaha di Surabaya. Nah, jadi karena pada tiba-tiba ini istrinya ingin jalan-jalan di Kota Malang. Liburan lah ya Kelahirannya ke si suami. Nah, karena kali bosen, capek kali ya, Iya. terus maunya jalan-jalan ke Kota Malang. Nah, diturutin lah sama si suami. Oke, kebetulan mungkin kan kalau karena dia kota kelahiran, mungkin dia tahu lah. Iya. Dia bukan jalan aja yuk, aksesnya dia tahu ini.
Nah, berangkatlah dia dari Surabaya jam 7 malam hari Kamis. Oh, hari Kamis. 7 malam hari Kamis. Hari Kamis. Hari Rabu ya? Hari Kamis ya kan? Gimana, gue Pak? cerita ya, Pak? Iya, kok nanya gue? Kan temen lu. Iya, sorry. Hari Kamis. Oh, hari Hari Kamis. Kamis jam 7 malam berarti malam Jumat. Malam Jumat ya? Malam Jumat. Nah, waktu keberangkatan untuk mempersingkat waktu, kami melalui jalur alternatif melewati sebuah desa yang memiliki hamparan sawah yang luas, tapi minim penerangan. Saat keberangkatan menuju Kota Malang memang tidak ada hal yang aneh atau hal semacamnya. Dan waktu pulang jalan-jalan tidak ada hal yang aneh juga. Maksudnya lancar-lancar aja gitu pas di Kota Malang. Nah, rencana ini kami mau di 3 hari 2 malam. Berarti ibaratnya kalau dia jalannya Kamis berarti semuanya Sabtu kan. Sabtu nyampe. Nah, ternyata sebentar. Ternyata si bapak ini suaminya ini memutuskan untuk pulang karena ada saudaranya yang lagi sakit. Iya. Yang tadinya mau di hari Sabtu pulang, mau nggak mau di hari Jumat nih. Hari Jumat. Jumat pulang karena dikabarinnya di hari Jumat. Berarti udah sempat nginep dulu sehari kan. Iya. Hari Kamis berarti udah nginep, berarti Jumat. Nah, waktu kami mau pulang itu berada di Jumat Kliwon tepatnya. Tanpa disadarin sebelum melihat hari dan tanggal waktu kejadian. Jadi dia nggak tahu tuh kalau waktu mau perjalanan dia pulang ternyata Jumat Kliwon. Kalau orang Jawa kan katanya nggak boleh ya kalau gitu-gitu ya. Maksudnya kalau pas lagi hari kayak Kliwon gitu ya nggak boleh kemana-mana gitu. So tahu. Ya kan gue nanya. Oh iya, lu nanya. Iya. Boleh nggak, Pak? Nggak tahu, Pak. Oh, gimana, Pak? Enggak sih, gue kayak gitu tuh nggak begitu tahu maksudnya. Oh, gitu. Nggak begitu tahu. Iya, lanjut, Pak. Ngopi dulu. Ngopi dulu. Dipanasin lagi, Pak. Oke. Singkat cerita, setelah kami berdua pulang ke Surabaya, memang ada kepentingan dadak yang memang harus pulang ke Surabaya karena ada saudara yang sakit. Nah, saat itu istriku ingin ikut tapi aku tidak mengizinkan karena besok dia harus masuk sekolah untuk mengajar. Jumat, Sabtu berarti kayak ekstrakurikuler kali ya? Iya mungkin. Private. Iya mungkin ya, ekstrakurikuler mungkin jam 10 ya. Nah, aku setelah itu aku tidak mengizinkan agar istriku tuh ikut. Jadi ditinggal aja di rumah gitu. Di rumah. Nah, pada awal keberangkatan menuju rumah sakit, aku sudah memiliki firasat bakal bertemu sesuatu. Nah, saat melewati hamparan sawah yang sangat luas tersebut, aku cuman dia aja yang berkendara dan tidak ada pengendara lain yang lewat. Kira-kira jam berapa enggak? Tahu malam loh. Tapi kalau di Malang, kalau di Jawa itu emang kalau udah jam 7 gitu sepi cuy. Sepi ya? Iya, nggak kayak di kota kayak ibaratnya ini Jakarta ya. Iya. Ya coba kan masih lalu lalang iya. Ya. Nah, waktu aku berkendara tepatnya di daerah daerah menuju rumah sakit tapi dia lewat yang cukup sawah-sawah gitu loh. Nah, aku melihat sosok bapak-bapak berjalan kaki mengenakan pakaian putih, celana hitam. Habis tes CPNS sih, Pak. Kayaknya interview kayaknya. Habis interview, Pak. Saat itu terlihat jelas karena orang tersebut terkena cahaya lampu motornya. Dalam hati aku berkata, alhamdulillah ternyata aku nggak sendirian lewat tempat gelap ini. Tetapi membuatku curiga adalah kenapa bapak tersebut berjalan kaki tanpa membawa penerangan apapun. Biasanya kalau penduduk desa setempat kalau lewat daerah tersebut pasti minimal naik sepeda dan membawa lampu senter, serta tidak ada yang berani jalan kaki. Aku bisa tahu karena setiap harinya aku melewati daerah tersebut. Bapak itu berjalan di depanku kurang lebih dengan jarak sekitar 50 meter. Kondisi saat itu memang sedang lagi gerimis. Oh iya. Nah, dia mulai curiga nih si bapak, akhirnya memutuskan untuk
pelan-pelan naik motornya. Di belakang si orang bapak itu. Nah, dia ini sempat takut kalau takut dibegal kan, kondisi sepi itu. Makanya dia pelan-pelan aja dengan jarak 50 meter, dan kalau seandainya itu dibegal di jarak yang 50 dekat, bisa langsung balik arah lain untuk melarikan diri gitu loh. Tapi saat aku membuntuti, seakan-akan bapak berjalan seorang diri, yang berjalan seorang diri itu tahu aku sedang membuntutinya. Lalu dia berhenti tapi tidak menengok ke belakang tepat di arahnya. Karena dia berhenti, malah aku memilih tancap gas, dan saat aku melewatinya, bapak tersebut berubah menjadi kucing hitam. Dengan mata bersinar melihatku tancap. Dan dengan mata bersinar melihatku. Aku kira itu hantu tersebut. Aku kira si bapak itu yang jadi-jadian nih maksudnya, mengikutinya. Sampai di perempatan desa, aku berhenti untuk menyalakan rokok sambil menunggu pengendara lain lewat agar aku ada barengan untuk menuju rumah sakit. Ternyata tidak lama kemudian, kebetulan ada pengendara motor lain lewat. Lantas dia segera menghidupkan motornya dan membuntutinya dari belakang juga dengan jarak 20 meter. Tapi ternyata dia melewati arah desa. Ternyata dia melewati arah desa itu. Setahu dia, jalan tersebut sedang diaspal untuk perbaikan dan hanya bisa dilewati sepeda motor. Akhirnya aku tidak ada pilihan lain untuk mengikutinya, walaupun jalanannya sedang rusak atau tetap juga nekat. Baru berjalan kurang lebih 2 kilo dari perempatan, tiba-tiba pengendara di depanku melindas kucing hitam dan berbalik arah untuk mencari kucing itu. Ternyata kucing itu adalah perubahan wujud dari bapak yang aku lihat pertama tadi, yang pakai baju hitam putih. Nah, aku bisa tahu karena berjalan terus melewati pengendara tersebut yang sedang mengambil jasad kucing itu. Saat itu perasaanku sudah tidak enak lagi, pasti ini bakal ketemu setan lagi. Ternyata dugaanku benar. Tak selang berapa lama, ketika melintasi jembatan di desa tersebut, yang jalannya berkelok, secara tiba-tiba muncul sosok genderuwo berjalan di samping kananku. Berarti lagi naik motor dipepet cuy. Kayak genderuwo udah keracking. Ini kayak udah kejaran nih. Ya. Karena aku kaget, aku milih tancap gas dengan kecepatan 80 km per jam. Tapi anehnya genderuwo tersebut mampu mengimbangi. Nek ninja deh. Iya, dia jadi dibarekin juga ya kan, dia ikut ngebut. Nah, ketika sampai di rumah sakit itu sudah di jam 12 malam. Aku tidak bercerita langsung ke keluarga tentang kejadian ini setelah aku menjenguk keluargaku di rumah sakit. Nah, kebetulan dia sampai dia jadi tadinya mau nengok doang terus pulang. Ini jadi nginep di situ, tidur pagi, maksudnya ya nunggu sampai besok pagi. Nah, baru besokan paginya berangkat untuk pulang. Dia lebih milih untuk berangkat pagi. Gitu sih cerita yang tadi gua simpulin dari tempat gue tadi. Juga sih Pak, ngajak balapan sama genderuwo. Iya Pak, genderuwo sekarang udah mulai aneh nih. Ini netizen ini. Mulai brutal. Jangan genderuwo jangan gituin. Mulai brutal ya. Sekarang ya. Anak ngetrek nih. Jadi ya kalau disimpulkan, lagi kenapa juga ya? Aneh sih. Kok jadi kucing ya? Iya, itu maksudnya bapak itu kali dia bapak itu mungkin ngasih tahu biar jangan lewat jembatan itu, sengaja dia lewat dilindes biar ini kali, maksudnya tanda nggak boleh gitu, tapi malah dilindes. Mungkin mau nolong maksudnya bapak-bapak yang jadi-jadian itu kali ya kan? Iya kali, bisa jadi. Mungkin terus lagi di aspal bro. Jangan dilewati. Iya bisa jadi sih. Oke lah kalau begitu. Mungkin itu dulu teman-teman semua yang bisa gua share untuk hari ini.
Sorry kemarin kita belum upload ya. Belum upload, baru hari ini upload. Baru ini akan kita bagikan. Sebelumnya terima kasih teman-teman yang udah kirim share ke kami dari yang email. Iya, jangan bosan-bosan. Kemarin ini gue cerita ini karena mood gue menarik coy. Iya. Menarik karena langsung ketemu orang tuh, orangnya yang langsung, ngomong gitu kan. Enggak, jadi gue diceritain dengan orang, ya teman gue sendiri maksudnya, ya walaupun yang ngalamin kejadian bukan dia, tapi kan gue lebih percaya. Bukan lebih percaya, lebih kayak apa ya, seru gitu loh cuy. Lebih kan kalau orangnya orang ketemu, kalau ngobrol kan enak ya gitu gitu. maksud gue daripada mata gitu kan. Oke teman-teman, untuk hari ini cerita dari saran dari teman gue dulu. Terima kasih yang sebelumnya udah kirimin ke email kita. Terima kasih yang udah dengerin. Jangan bosan-bosan untuk kirimkan ceritanya ke email kami di cliniczone@gmail.com atau IG kita malam_klinik. DM, boleh follow juga, boleh nyoret lah. Iya, yang penting jangan di spam lah ya. Jangan di spam lah. Oke, terima kasih dari gua Putra dan gua Jack. Selamat malam.